kata laksananya yang paling tepat ini maksudnya, kata laksana yang paling tepat adalah Nyonya H berusia 20 tahun datang diantar keluarga ke UGD rumah sakit dengan keluhan partus tak maju. Karena vital dalam batas normal, presentasi kepala, denyut jantung janinnya 145 kali per menit, kisnya 3 kali 10 menit selama 40 detik, serviksnya sudah dilatasi 8 cm, presentasi kepala, ketubannya masih ada, masih intak, kepala turun di station plus 2. Oke, 30 detik ya. Yuk, teman-teman nggak usah ragu ya. Dari 53 orang, baru 20 yang menjawab. Ayo, nggak usah ragu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Oke, kita cukupkan dulu ya. Waktunya sudah habis. Nah, dari teman-teman semua ini, dari 53 orang, ini belum semua menjawab. Dan yang paling banyak adalah jawabannya yang A, ya, atau observasi dan evaluasi dalam 2 jam. Dan ada juga yang E, 7 orang, ya, yang amniotomi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah jawab, nggak apa-apa ya. Dan yang paling tepat sebenarnya adalah yang amniotomi. Oke, kenapa? Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, clue-nya adalah partus tak maju. Berarti sudah tidak ada kemajuan persalinan. Baik penurunan bagian terendah janin, ataupun dari dilatasi serviksnya. Itu yang disebut partus tak maju. Serviksnya sudah memang 8 cm, berarti sudah kalah 1 fase aktif. Presentasi kepala, tapi ketubannya masih intak. Kepalanya sudah turun di phase plus 2. Kalau kita lihat station itu, yang disebut engagement, atau sudah apa ya, sudah masuk lah ya ke pintu atas panggul itu di station 0. Dan ini sudah plus 2, berarti sudah turun. Berarti sudah bagus sebenarnya. Tapi di sini 8 cm, tapi partusnya tak maju. Jadi kalau kita evaluasi lagi, kemungkinan nanti akan memperlama. Nah, di sini kita lihat clue-nya adalah ketubannya masih positif, masih intak. Jadi yang paling baik adalah kita amniotomi. Oke, kenapa? Karena amnion itu atau selaput dari si ketuban itu sebenarnya fungsinya bisa membantu selama proses persalinan untuk dilatasi serviksnya dan untuk penurunan bagian terendah janin. Nah, karena di sini partus tak maju, berarti sudah tidak ada maju lagi kemajuan persalinannya dan ketubannya masih intak. Dan ditambah lagi, ketuban itu membantu dilatasi itu dan kemajuan persalinan sampai dilatasi sekitar 4-5 cm. Jadi kalau sudah 5 cm ke atas, itu ketuban sudah tidak berfungsi dengan baik lagi untuk kemajuan persalinan. Jadi yang lebih berperan adalah powernya dari si ibunya. Dan juga kita justru harus pecahkan ketubannya. Nah, jadi untuk memperlancar kemajuan persalinannya adalah dengan amniotomi. Oke, kita lihat ya. Di sini sesuai dengan dari paktograf. Paktograf ini untuk menilai kemajuan persalinan. Dilihat di sini, yang paling penting adalah denyut jantung janin, terus air ketuban, penyusupan, atau molase. Dan di sini ada waktunya ya. Ini yang kedua bukan waspada, tapi bertindak maksudnya ya. Dan di sini ada kontraksinya, kita lihat, dan oksitosinnya kalau perlu, dan nadi, temperatur, dan urin. Nah, yang paling penting adalah kita melihat kontraksinya. Apakah kontraksinya baik? Sesuai dengan ini kan ya, apa namanya, faktor-faktor kemajuan persalinan itu kan dilihat dari powernya ya, atau his-nya, tenaga ibu mengedannya. Jadi kontraksi sangat berperan penting. Dan juga dari passage dan passenger-nya. Dilihat dari mana? Penurunan pembukaan serviks dan turunnya kepala. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa lihat kalau udah jam sekian tapi kontraksinya sudah baik tapi penurunannya nggak baik dan pembukaannya juga belum maksimal, kita harus lihat apakah amnionnya masih intak atau karena ternyata mungkin ada CPD ataupun ada makrosomia. Itu bisa menjadi faktor-faktor untuk kita melakukan apakah harus ditindak secara agresif gitu ya. Nah, ini kita lihat penilaian dan intervensi selama kala 1. Kita lihat parameternya, kita udah mulai kita observasinya, pembukaan serviks, penurunan kepala, dan warna cairan amnion ini kita setiap 4 jam. Nah, terus tanda vital itu setiap 30-60 menit. Tekanan darah 4 jam. Jadi tadi kalau evaluasi dalam 2 jam itu nggak cukup juga gitu.
lama, butuh 4 jam sebenarnya. Tapi karena kita lihat ketubannya masih intak, jadi kita lebih milih mending di amiotomi aja. Gitu ya. Kontraksi tiap 30 menit. Jadi yang paling penting adalah nadi, DJJ, kontraksi, pembukaan, sama penurunan kepala. Ini yang paling penting. Dan tanda vital ini ya, pokoknya tanda vital, penurunan sama kemajuan persainannya. Itu yang paling penting di patograf. Nah, ini kita bedakan. Kadang suka teman-teman masih bingung. Bedanya Hodge sama station apa sih sebenarnya? Nah, itu tergantung dari penilaian sih sebenarnya. Ada yang menentukan dalam bidang Hodge, ada yang dalam station. Kalau station, kita patokannya adalah dari di linea interspinarum. Yang gini. Sorry. Jadi yang ada tajamnya, tonjolan di samping. Jadi diameter yang transversalnya. Ya. Nah, itu dilihat. Kalau sudah mencapai, kalau di VT ternyata udah masuk ke interspinarum, berarti sudah ada engagement, atau dia bagian terendahnya itu di station 0. Nah, setiap penurunannya setiap 1 cm itu disebutnya +1, +2, +3. Ataupun sebaliknya, di atasnya dari 1 cm dari di atas interspinarum itu -1, -2, -3. Dan kalau Hodge, ini patokannya adalah dari di linea ininya, dari di atas bidang promontoriumnya, ini promontorium, sama di atas simfisis, itu berarti Hodge 1, di bawah simfisis ke promontorium ini Hodge 2, Hodge 3 berarti di daerah apa namanya, yang ini diameter interspinarum ya. Jadi kalau Hodge 2 itu sama dengan station 0, karena sama aja, dari di bawah simfisis sampai ke sini itu tuh maksudnya adalah sampai ke linea interspinarum gitu ya. Terus Hodge 4 berarti udah sampai ke coccygeus gitu. Nah, ini kala-kala persalinan, teman-teman, ini udah sering banget, kala 1 sampai kala 4. Ya. Dan kala persalinan ini dibagi, ada fase laten sama fase aktif. Kalau laten berarti hanya mencapai 3 cm aja, di atas 3 cm disebutnya fase aktif. Jadi kalau nanti ada permasalahan di kala 1 fase laten, berarti nanti disebutnya kala 1 fase laten memanjang. Atau kala 1 fase aktif memanjang. Itu untuk diagnosisnya. Dan di sini kita mulai untuk jadi patokan, kira-kira pasien ini sudah masuk ke distosia atau persalinan lama, itu kita lihat normalnya pada nulliparah atau pasien yang masih masih nulliparah itu berarti baru kelahiran pertama, gravida yang 1 ya. Dia itu kurang dari 1,2 cm per jam untuk pembukaan serviksnya. Jadi kalau ternyata apa namanya sangat udah 2 jam atau 3 jam atau bahkan 4 jam belum ada kemajuan 1 cm pun, kita udah mulai curiga dia ada apa namanya distosia gitu. Kalau multipara dia lebih besar ya, karena kan udah jelas ya sudah terakomodasi dan apa namanya jalan lahirnya sudah teruji, jadi lebih mudah untuk penurunannya. Nah, kalau udah lewat dari sini terus lihat dari skenario-nya ada di puskesmas, langsung terapi yang paling tepat adalah rujuk. Gitu. Karena kita udah mulai curiga kemungkinan pasiennya CPD, jadi harus diinduksi persalinan yang sudah ada tenaga objinnya untuk SC. Nah, distosia ini kalau ternyata dia ada persalinan sulit atau persalinannya tidak mengalami kemajuan. Nah, dibagi ada fase aktif dan fase ada kelas 1 fase aktifnya di sini yang ada fase laten dan fase aktif yang memanjang. Bukan hanya fase aktif aja ya. Jadi grafiknya di sini terlihat ternyata sudah garis waspada atau garis bertindak. Tapi kalau kala 2 memanjang, kita lihat kalau nullipara itu maksimal 2 jam kita toleransinya. Kalau multipara itu 1 jam. Nah, dan kita lihat kontraksi ini penting banget. Normalnya 30-40 detik, 3-4 kali dalam 10 menit. Nah, di sosial kita bagi ya biasanya 5P. Ya, tapi yang paling penting adalah 3P. Power, passage, dan passenger. Power berarti kekuatan ibunya. Inersia uteri berarti ada gangguan atau koordinasi dari tonus dari atau his-nya si ibu. Dibagi ada inersia uteri, ada yang hipotonik ataupun hipertonik dan inkoordinasi. Jadi harus kalau kurang dari 3-4 kali berarti dia hipotonik, kalau lebih itu hipertonik. Kenapa? Karena kalau hipertonik dia berat banget, keras banget, itu tetap tidak akan membantu kemajuan persalinan secara efektif. Jadi itu bisa menjadi inersia juga. Dan passage-nya adalah CPD. Passage itu adalah si ruangnya atau si ibunya. Misalnya dia diameter interspinarumnya pendek, kecil. Jadi kan kemungkinan panggul sempit. Nah, itu disebutnya CPD. CPD itu maksudnya adalah cephalopelvic disproportion.
Jadi ketidaksesuaian antara si passenger-nya atau si bayinya dengan si ruang si ibunya atau panggulnya. Jadi setiap panggul sempit itu pasti CPD, tapi bukan panggul sempit. Kalau setiap CPD tidak pasti panggul sempit. Nah, tapi CPD itu salah satunya bisa masuk ke panggul sempit. Dan passenger berarti yang si anaknya, si janinnya. Berarti janinnya besar, malpresentasi, malposisi, distosia bahu, dan gemeli. Nah, janin besar, walaupun seluas apapun panggulnya nggak sempit, tapi janinnya besar, akan menyebabkan CPD juga. Karena lebih besar si janinnya dibanding si panggulnya gitu. Dan yang lainnya adalah penolong, misalnya di dukun, itu juga akan mempengaruhi dan psikis ibunya. Ini sinopsisnya adalah etiologinya itu 5P ya. Oke, amniotomi ini adalah indikasi untuk induksi persalinan dan akselerasi dilatasi serviks. Jadi, dan dia hanya akselerasinya sampai pembukaan 4-5 cm. Di luar sana, kita harus pecahkan ketubannya. Nah, kontraindikasinya amniotomi adalah placenta previa totalis. Kenapa? Placenta previa itu kan placentanya ada di bawah, ya, di dekat di sini, di daerah sini, di OUE-nya, ya, OUI, sorry. Jadi kalau kita pecahin, ternyata kena placentanya, nanti akan terjadi perdarahan berat. Letak lintang juga nggak boleh. Kenapa? Karena letak lintang itu kita curiganya, kalau kita pecahin ketubannya, nanti akan mempengaruhi si kualitas hidup janinnya. Karena kita kan harus di SC. Jadi jangan biarkan justru jangan kita amniotomi. Kan nggak bisa lahir secara normal atau pervaginam. Oke, jadi jawabannya amniotomi. Oke? Nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan ataupun yang masih bingung, boleh nanti di akhir ya sesi tanya jawab. Oke, nomor 2. Maka laksananya, wanita G3P1A0 dengan umur kehamilan 43 minggu datang keluhan tidak ada tanda-tanda akan melahirkan. Kalau tidak ada tanda-tanda persalinan, riwayat kegugurannya tidak ada. Dari pemeriksaan tidak ada kelainan. JJ-nya masih bagus. Oke. Yo, teman-teman, yuk lebih pede lagi. Jangan takut untuk salah. Yang penting teman-teman semua mencoba. 10 detik lagi. Oke, dikit lagi deh. 7 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup? Nah, alhamdulillah nih, udah lebih pede teman-teman semua. 67 orang ya. Dan terbanyak itu yang jawabannya B, induksi persalinan. Betul sekali, jadi sekitar 64% teman-teman jawab yang B. Yang masih belum tepat, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah mencoba. Jadi jawabannya itu yang induksi persalinan. Kenapa? Kita lihat ya. Clue-nya adalah umur kehamilannya 43 minggu. Jadi sudah serotinus, ya, sudah di atas 42 minggu. Datang keluhannya tidak ada tanda-tanda akan melahirkan. Berarti nggak ada mules, ataupun nggak ada pecah ketuban, yang nggak ada keluhan kenceng-kenceng dan keluar air. Kemudian riwayat kegugurannya tidak ada. Oke, dari pemeriksaannya juga masih bagus janinnya. Oke, berarti kita harus apa? Kita harus induksi persalinan. Kenapa? Karena kalau serotinus sudah di atas 42 minggu, itu kan uteroplasentanya itu tidak baik lagi, sudah tidak efektif. Jadi untuk mengalirkan nutrisi ke janinnya sudah tidak baik, tidak maksimal. Dan janinnya pun nanti luaran itu maksudnya setelah dilahirkan tidak akan sebaik yang di aterem. Jadi bukan berarti semakin lama di dalam kandungan itu akan menghasilkan luaran bayi yang baik. Salah. Kalau sudah di atas 42 minggu, itu akan terjadi kalsifikasi plasenta. Jadi aliran darahnya pun, arteri-arterinya, venanya, itu sudah mulai pengeroposan, terjadi kalsifikasi. Akhirnya nutrisinya tidak ada kuat, bisa akan menjadi gagal janin juga. Gitu. Tapi di sini janinnya masih bagus. Ya. Jadi kita induksi persalinan dulu. Kenapa kita nggak langsung SC? Boleh memang akhir-akhirnya kita bisa SC, tapi kita coba induksi dulu. Dan kenapa jangan tunggu 1 minggu atau 2 minggu? Lihat, ini, makanya dimerahin 43 minggu. Kalau sudah masuk ke kriteria serotinus, kita harus induksi persalinan. Nah, ini penting banget, teman-teman ya. Persalinan menurut usia kehamilan dan berat bayi. Yang penting, abortus. Ya, abortus itu pasti banget. Kalau udah di
bawah atau sama dengan 20 minggu atau berat bayinya kurang dari 500 gram itu masuk ke abortus. Dan prematurus ini sering juga 28 sampai 37, dan maturus atau matur atau aterm itu 37 sampai 42. Nah, di atas atau sama dengan 42 disebutnya postmaturus atau serotinos. Oke, nah di sini kita lihat ada guideline-nya. Manajemen pada postpartum ya, kita lihat biasanya kalau sudah di atas 41 ya, atau maksudnya 42 minggu dan dia low risk, maksudnya low risk adalah berarti kesejahteraan janinnya masih baik. Dilihat dari mana? Dari BJJ, dan kalau kita lihat ya ada tanda-tanda persalinan, ketubannya misalnya belum pecah berarti masih aman. Kalau pecah kita lihat dulu. Kita lihat ketubannya warna apa. Kalau sudah keruh atau hijau berarti tandanya ada gawat janin. Oke, nah ini kita lihat didiskusikan resikonya atau benefitnya gimana. Nanti kita bisa pertimbangkan untuk sweeping. Membran sweeping itu jadi kita VT, kemudian dirangsang, ketubannya itu diputar-putar, itu bisa merangsang untuk ketubannya nanti akan untuk mendilatasi serviksnya. Tapi hati-hati bisa terjadi perdarahan. Dan kalau sudah di atas 41 minggu, kita harus induksi persalinan. Kalau ternyata di atas 38, ini masih ekspektatif, kita tes dulu bioprofil, biofisikalnya. Nah, ini kita lihat ada non-stress testnya. Nanti dilihat CTG-nya. Kalau CTG-nya masih reaktif berarti bagus. Kalau dia udah non-reaktif, terus ada terjadi variabilitasnya yang nggak baik, ada terjadi gagal gawat janin, berarti langsung harus dilahirkan segera. Nah, ini kita lihat, kalau berdasarkan dari Depkes, kita lihat secepat mungkin rujuk pasien ke rumah sakit. Terus kita tawarkan tadi ya membran sweeping di atas 38 sampai 41 minggu. Terus juga nah induksi mulai 41 minggu sama ya, dan pemeriksaannya tadi non-stress test. Kalau sudah 42 minggu kita harus lahirkan bayinya gitu. Kalau ternyata nanti di induksi kita coba pakai oksitosin, itu ternyata masih juga nggak baik, nggak terjadi kemajuan persalinan, dan juga terjadi gawat janin, kita harus langsung SC, baru jawabannya SC. Oke, jadi jawabannya induksi persalinan. Oke, sip. Nomor 3. Diagnosisnya, pasien perempuan usia 28 tahun dengan G2P1A0 aterm dari pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pemeriksaan Leopoldnya L Leopold 1 teraba bagian keras di fundus, Leopold 2 teraba punggung kanan atau puka, Leopold 3 teraba bagian lunak, Leopold 4 di vergen 2/5. Diagnosisnya, yuk 10 detik lagi. Ini semoga teman-teman masih ingat ya, waktu zaman Leopold nih, pas lagi koas, terus lagi praktikum ya, lagi OSC. Nah, cakep nih. Cukup ya? Udah beres, selesai. 85 ya, sudah 50 jawab. Yuk teman-teman ya. Ayo semuanya harus pada jawab ya. Di sini 85%. Betul sekali, masih ada yang kurang tepat, ada jawab yang B dan C. Nggak apa-apa ya. Kita bahas. Cluenya, kalau kayak gini langsung lihat aja Leopoldnya. Kalau lihat diagnosis, presentasi, dan ada letak opsinya, kita langsung lihat aja Leopold 1 dan 3 yang paling penting. Atau di bagian fundus. Di fundus ternyata keras dan melenting, bulat. Nah, itu berarti pasti ke kepala. Nah, terus Leopold 3. Leopold 3 kan adalah bagian terendah janin. Ya, diginiin, pas dilihat, lunak. Terus tidak keras, ya, dan tidak melenting, berarti kemungkinan dia bokong. Nanti tinggal dilihat bokong, nanti ada variasinya. Kita lihat biasanya berdasarkan VT-nya. Dan juga bisa dari USG. Nah, terus yang lain gimana? Leopold 2 itu berarti menilai di bagian kanan dan kirinya. Kita melihat mana sih yang punggung, mana sih yang jari-jari. Cluenya biasanya yang keras, padat ya, terus panjang itu biasanya punggung. Tapi kalau jari-jari berarti teraba bagian-bagian kecil. Nah, terus nanti clue juga punggung ini menjadi patokan kita untuk menilai DJJ-nya. Ya, patokan untuk arah si denyut jantungnya. Nah, Leopold 4 itu adalah untuk kemajuan persalinan yang kita lihat. Penurunan kepalanya.
Ada divergen atau konvergen. Kalau konvergen berarti gini. Kalau konvergen gini. Ya, kalau kita lihat ini kepala nih. Kepala, terus gini. Berarti kita masih bisa meraba kepalanya. Berarti kan cekung nih. Berarti kemungkinan pasien janin ini belum turun ke atas, belum melewati pintu atas panggul. Tapi kalau divergen, berarti kan kayak gini. Kenapa? Karena kepalanya sudah tidak bisa diraba. Kita cuman raba bagian, misalnya di bagian kepala bagian atasnya atau malah leher. Nah, itu makanya akan membentuk divergen. Terus ada lagi 2/5. Kalau 2/5 itu kita lihat dari perabaan janin dari mulai daerah sinfisis ya, itu kita raba, kita bisa meraba berapa bagian sih kepalanya. Kalau kita cuma bisa meraba 3 jari kepala, jadi keraba daerah kepalanya itu 3 jari, berarti 2 bagiannya sudah melewati pintu atas panggul. Tapi kalau ternyata misalnya 1/5, berarti 4 jarinya ini kita raba sekitar 4 jarinya ini satu jari bagian kepalanya itu keraba. Nah, 4-nya sudah turun, sudah melewati pintu atas panggul. Makanya disebutnya nanti 4/5. Jadi gitu ya, dikurangin aja dari yang kita raba, dikurangin dari 5, dikurangin jari yang kita rabanya. Oke, nah kita lihat ini Leopold 1 tadi, ya bagian atas, Leopold 2-nya ini untuk punggung kanan dan kirinya, Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin, dan Leopold keempat adalah menentukan divergen atau konvergen dan perlimaan. Nah, kita baru bisa melakukan Leopold itu di atas 20 minggu. Ya, karena kalau kurang dari 20 minggu, kita cuma bisa menentukan balok kemang. Jadi kita cuma gerakan aja si perut ibunya. Kalau ada gerakan, berarti balok kemangnya positif. Dan auskultasi DJJ itu kita baru bisa di 16 minggu ke atas. Nah, clue-nya Leopold 1 tadi keras, melenting. Untuk kepala, bokong itu lunak, tidak melenting. Kalau lintang berarti di Leopold 1-nya terabanya kosong. Berarti nanti akan teraba di kanan atau di kirinya ada kepala ataupun bokongnya. Nah, ini tinggi fundus uteri. Normalnya itu sekitar usia 20-36 minggu. Kita normalnya gimana sih? Nah, dari 20 minggu sampai 36 minggu, normalnya adalah usia kehamilan ditambah 2 cm. Contohnya, dia 36 minggu. Berarti usia kehamilannya itu ditambah 2. Berarti 38 cm normalnya. Atau 20 minggu. Kalau 20 minggu, berarti normal TFU-nya adalah 22 cm. Nah, terus yang menjadi penting juga adalah patokan. Kalau nanti ceritanya di soal setinggi umbilikus. Nah, berarti kemungkinan dia usia 18 sampai 20 mingguan. Jadi sudah patokannya adalah di umbilikus ini 20 minggu. Terus yang terpenting juga, kalau sudah semakin tua, jadi di atas 3 udah aterem, nanti sudah melewati di daerah di bawah sternum atau di bawah processus sifoideus, berarti kan itu sekitar 36 sampai 36 minggu. Kalau sudah melewati 40 minggu, nanti dia akan turun. Kenapa? Karena bayinya sudah berakomodasi, sudah mulai ada kemajuan persalinan, kan mau turun. Makanya kepalanya mau turun ke sini, akhirnya akan membuat tinggi fundus uterinya akan menurun. Itu ya. Nah, ini rumus-rumus yang sering digunakan pada kasus obstetri. Contohnya adalah rumus Johnson dan McDonald. Ceritanya, tapi ini jarang sekali dilakukan pada saat UKM PPD CBT. Kenapa? Karena kita jarang untuk digunakan hitung-hitungan sebenarnya di CBT. Ya, kalau dulu masih zaman yang nggak pakai komputer, itu kita bisa dimunculin soal-soal kayak gini. Tapi kalau komputer itu biasanya nggak pakai rumus ini aja. Jadi nice to know aja, ya. Jadi ceritanya, kalau contohnya nih yang paling sering, berat janin, menentukan berat janin itu adalah tinggi fundus uteri dikurangi 12 kalau dia kepalanya belum masuk PAP. Jadi perlimaannya masih 5/5 dan masih konvergen, berarti dikurangi 12 dikali 155 gram. Kalau sudah melewati PAP, berarti dikurangi 11. Dan rumus McDonald ini untuk menentukan dari tinggi fundus uteri, kira-kira usia kehamilannya berapa. Nah, selain pakai yang ini, kita juga pakai yang ini. Ini lebih akurat. Jadi tinggi fundus uteri nanti dikali 8/7. Nanti langsung dalam minggu. Kalau ini dalam bulan dikali 2/7. Ini nice to know aja, ya. Kedudukan janin dalam uterus itu kita bagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah presentasi. Presentasi tadi apa? Bagian terendah janin, ya. Yang kita lihat bagian terendah itu patokannya apa? Berarti di Leopold 3 sama di VT.
Yang kita raba tuh apa? Apakah ada kaki? Apakah ada orbita? Orbita berarti di tulang daerah mata sini, atau ada dahi, ada telinga, atau apapun itu adalah berarti presentasinya. Presentasi nanti dibagi lagi kan, ada di sini yang presentasi ke belakang kepala normalnya. Ya, presentasi belakang kepala, terus ada di sini presentasinya adalah bahu, ada presentasi muka atau presentasi dahi, ada juga presentasinya yang bokong, nanti dibagi lagi, ada yang frank bridge, ada complete bridge, nanti kita lihat lagi. Nah, terus kemudian ada lagi letak. Kalau letak adalah letaknya apakah melintang, ya, atau nih longitudinal atau transversal. Berarti ini lintang, ini letak kepala misalnya, atau letak bokong gitu. Kalau ini letak lintang. Jadi kalau dia itu letak lintang, berarti sumbu ibu melawan bertolak belakang atau dari sumbu bayinya atau sumbu janin. Tapi kalau yang kepala atau letak bokong, berarti sumbu ibu dan sumbu janinnya sejajar. Terus sikap tuh atau habitus, biasanya normalnya adalah berarti fleksi kakinya, terus kepalanya memutar kayak gini, nah, itu namanya sikap. Posisi, berarti kalau posisi itu kita menentukan bagian mananya ibu dan bagian mananya janin. Contohnya belakang ibu posisinya, berarti belakang ibu berarti patokannya adalah coccygeus atau tulang belakang. Atau kalau depan ibu berarti patokannya adalah simfisis. Nah, ini nasi bokong atau sungsang ini dibagi, ada yang frank bridge. Kalau frank bridge berarti nanti akan terabanya murni ini bokong semua, tapi dengan kedua kakinya ini, kedua lututnya adalah fleksi. Gitu. Kalau komplit berarti nanti keduanya antara panggul dan juga lututnya ini fleksi. Berarti nanti akan teraba bokong dan juga ada jari-jarinya di sini, kakinya. Kalau presentasi kaki, berarti yang kerabanya adalah hanya kakinya aja. Atau ini yang lebih jelas, ya. Ada frank bridge, ini yang paling sering 65%, ada complete, sama ada yang kaki dan juga lutut, ya. Dan yang normal, yang baiknya adalah sebenarnya yang bisa persaingan normal itu yang frank bridge, gitu. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah tidak ada riwayat SC sebelumnya atau tidak ada riwayat CPD. Berarti kenapa? Karena kan dia bokong itu dibanding kepala lebih besar diameter bokong kan. Jadi kita harus memastikan kalau nggak ada CPD, kalau ada CPD berarti kepala, letak kepala aja dia udah nggak bisa masuk, apalagi bokong. Terus nggak ada riwayat SC. Biasanya riwayat SC itu seringnya karena CPD atau karena letak lintang. Atau janinnya juga kita tidak boleh terlalu besar. Biasanya sekitar 2.300 sampai 2.500 itu masih boleh. Dan pelvisnya adekuat. Jadi pelvisnya nggak boleh panggul sempit. Dan ini caranya ya. Dicengkram bokongnya. Oke, jadi jawabannya adalah presentasi bokong. Ini manuver brah, jangan lupa ya.